resiko dulu gitu ya. Kemudian membuat prototipe versi 1. Ini kemudian kita membuat konsep operasinya dulu sesuai enggak, kita buat siklus siklus hidupnya dari software ini, misalnya kita rancang kebutuhannya lagi, direview ulang, kemudian resiko analisis lagi, jadi prototipe 2 dan seterusnya. Terus gitu, ini nggak pernah selesai. Ini di luar fitur-fitur yang menjadi fitur tambahan ya. Ini dari sisi fungsionalnya saja itu sudah serumit ini. Jadi, kalau kita membuat sistem itu ya memang tidak akan pernah selesai gitu ya. Tapi biasanya teman-teman kalau membuat prototipe itu kalau sudah jadi ya sudah gitu ya, sudah selesai. Nah minimal ya dilakukan iterasi sekali gitu ya, dapat masukan dari stakeholder, pengguna loh ya, ini bukan pengguna langsung gitu ya. Jadi nanti harapannya pengguna itu puas dengan apa yang diberikan. Misalnya ininya kurang gini. Kadang-kadang seringkali produk entah itu software atau sistem itu ya sesuai asumsi kita saja. Nah ini bagian-bagian yang tadi ya, mendefinisikan tujuan, kemudian analisis resiko. Analisis resiko ini mengurangi resiko. Kemarin kan sempat disampaikan di critical system itu kan ya, kita membuat sebuah analisis resiko, kira-kira yang muncul itu seperti apa, melakukan pengembangan dan validasi, kemudian lakukan planning ke tahap selanjutnya gitu ya, ke versi 2 misalkan, ke versi 2, versi 3 maksudnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, proses aktivitas yang bisa dilakukan, ini wajib dilakukan untuk setiap tahap, walaupun model prosesnya seperti apa. Ini aktivitasnya ada 4, seperti yang disampaikan tadi, bahwa yang pertama, spesifikasi software, gitu ya. Kemudian, desain dan implementasi. Yang ketiga, validasi. Keempat, evolusi. Spesifikasi itu seperti apa? Nah, studi spesifikasi ini proses awal, jadi mulai dari kita melakukan kebutuhan gitu ya, kira-kira nanti fitur-fiturnya seperti apa, mungkin ada sesuatu kendala, gitu ya. Jadi ada proses requirement engineering di sini.
Nah, ini ada studi kelayakan. Kira-kira nanti sistem ini kalau kita kembangkan, studi kelayakan itu bermanfaat nggak gitu ya? Kira-kira mendukung proses bisnis dari, misalkan alat ini mau, sistem ini mau diterapkan di suatu perusahaan gitu ya misalkan. Nah, kira-kira benar untuk dapat meningkatkan proses bisnis dari perusahaan itu enggak? Nah, itu namanya feasibility study. Jadi jangan sampai seringkali kan, apalagi kalau sekarang itu banyak ya perusahaan itu, hampir semua perusahaan itu mengarah ke digitalisasi. Yang awal proses bisnisnya itu dari sisi manual gitu ya. Karena sekarang sudah mulai ngetren digitalisasi, maka akan meningkatkan gitu ya. Meningkatkan proses bisnisnya dari manual menjadi ke digital gitu. Misalkan mulai dari persuratannya, kemudian mulai dari proses bisnisnya itu mulai didigitalkan. Nah, seringkali perusahaan-perusahaan ini juga belum melakukan analisis gitu ya. Langsung saja misalkan sekarang lagi ngetren sistem pelaporan digital misalkan. Nah, dia langsung pesan software gitu ya. Padahal belum tentu benar nggak nanti kalau sistem ini diterapkan mendongkrak gitu, jadi meningkatkan bisnisnya perusahaan. Jangan-jangan malah dengan adanya sistem yang dikembangkan ini membuat produktivitas perusahaan itu jadi menurun gitu ya. Jangan sampai seperti itu malah. Karena biasanya permintaan-permintaan dari klien ini biasanya kurang bisa membedakan antara requirement sama need gitu ya. Kebutuhan dengan keinginan. Kadang-kadang keinginannya itu banyak sekali gitu ya, padahal belum tentu butuh. Kadang-kadang malah nggak butuh ini. Malah nggak butuh. Kalau sampai ada sistem ini malah menurunkan kinerjanya perusahaan, nah itu malah berbahaya. Maka dari itu dilakukan feasibility study dulu. Kalau dari feasibility study ini memang sesuai gitu ya, ternyata setelah dianalisa itu nanti akan jadi gini, maka kemudian dapat meningkatkan produksi pabrik gitu misalkan ya. Nah itu baru oke, berarti memang membutuhkan software ini gitu ya, membutuhkan sistem apa gitu ya misalkan. Nah setelah diputuskan memang membutuhkan sistem itu, maka baru dilakukan requirement elicitation dan analisis ini, baru persyaratan elisitasi dan analisis. Kebutuhan apa yang harus ada di dalam pengembangan sistemnya nanti gitu, atau softwarenya. Nah ini mulai dianalisis kebutuhan. Nanti harus fiturnya harus ada seperti ini, misalkan secara fungsional bisa seperti ini, hardware-nya harus seperti ini. Nah itu mulai dari kemudian setelah kira-kira kita mendefinisikan fungsionalnya seperti apa, kita baru kemudian melangkah pada kebutuhan spesifikasi. Nah, spesifikasi ini lebih tidak sekedar fungsional gitu ya. Jadi fungsionalnya itu sudah tercapai, jadi sistemnya nanti bisa gini itu kan fungsional. Secara fungsi dia berjalan dengan baik. Kemudian baru melangkah ke spesifikasi misalkan alatnya kecil gitu ya misalkan ya. Jadi kalau secara fungsional kita tidak memperhatikan bahwa itu tadi alatnya besar atau kecil, pokoknya bisa gini gitu ya. Nah kemudian dari analisis non fungsionalnya, alat ini karena memang tempatnya harus di posisi seperti ini dari gitu ya, maka alatnya butuh ukuran yang segini gitu ya, kecil misalkan gitu. Nah ini kan sebenarnya tidak ada punya sama fungsional, tapi menjadi kebutuhan spesifikasi. Jadi alatnya nanti harus sekecil ini. Kemudian setelah itu selesai, misalkan contoh dari misalkan hardware-nya, atau misalkan kalau kita membuat sistem roket gitu misalkan ya.
roket itu kalau meluncur ini kan panas dan bergetar, ya, getarannya tinggi. Padahal nanti dia misalkan ingin melakukan capture gitu ya. Misalkan kita ini mau membuktikan bumi itu bulat atau datar gitu, meluncurkan roket. Kemudian nanti kalau sudah di atas pengen ngambil gambar atau memfoto tampak bumi gitu ya, penampakan bumi untuk membuktikan bumi itu bulat atau datar. Nah, ketika meluncur ini ikut roket, ini kan roketnya getarannya kencang sekali. Apalagi dimulai sama pelontar roketnya ini kan memunculkan panas, menimbulkan panas. Nah, secara fungsional tadi alat yang dibawa oleh roket ini kan harusnya dia bisa memantau bisa capture gitu ya, bisa capture atau bisa memotret yang diinginkan tadi, misalnya memotret bumi. Namun kebutuhan non fungsionalnya apa? Ya berarti alat yang ada di dalam roket ini, yang dibawa roket untuk memotret tadi, itu harus didesain sedemikian rupa supaya tahan terhadap getaran. Nah, itu baru spesifikasi. Secara fungsional nggak ada hubungannya. Secara fungsional pokoknya alatnya bisa mengambil gambar. Tapi secara spesifikasi alat ini harus tahan terhadap getaran. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Misalkan. Nah, percuma saja misalkan kita bisa mengambil gambar tapi ternyata alat ini belum sampai ke atas, ini sudah hancur karena getarannya roket ini tadi. Nah, itu kan berarti sudah nggak masuk ini. Nah, setelah spesifikasi ini kebutuhan spesifikasinya seperti apa sudah direncanakan gitu ya, lalu kita melakukan requirement validasi, memvalidasi bagaimana memvalidasi alat ini gitu ya, atau sistem ini, bagaimana sistem ini dikatakan sukses gitu ya. Apakah cukup secara fungsional dan non fungsional ini tercapai maka sistem ini dikatakan valid gitu ya. Nah, ini jadi memvalidasinya ini juga sudah dianalisis kebutuhannya apa, nanti kira-kira memvalidasinya seperti apa. Nah, ini software specification. Nah, gambarannya seperti ini. Feasibility study, kemudian requirement analisis, spesifikasi analisis, validasi gitu ya. Nah, masing-masing ini punya dokumen masing-masing ini. Nah, setelah kita melakukan menganalisis kebutuhan, kita melakukan aktivitas perancangan. Perancangan ini juga tidak langsung jadi merancang tiba-tiba kita ambil hardware sama software gitu ya. Nah, desain ini juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama architectural design, abstract specification, interface, komponen, data structure, sama algoritma. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi rancangan awal dari sebuah sistem itu biasanya dibentuk dalam sebuah arsitektur. Arsitektur itu ya terdiri, biasanya kalau di komputer engineering kalau gambar itu kan dalam bentuk blok diagram. Nah, itu namanya architectural design, blok diagram. Nah, kita sebagai komputer engineer itu lebih mudah memahami gambar blok itu tadi daripada gambar yang lain nih, jenis gambar yang lain. Tapi kalau misalkan ini produknya itu aplikasi, mungkin bisa kita menggambarkan desain arsitektur ini menggunakan use case gitu ya, use case diagram, berarti penggunanya siapa saja gitu ya. Atau kalau ini software bisa gunakan arsitektur flowchart gitu ya misalkan ya. Nah, digambarkan seperti itu. Kita mendesain ini dulu. Nah, setelah itu kita melakukan spesifikasi abstrak. Spesifikasi abstrak. Jadi abstrak itu gini ya. Abstrak ini sebelum prototipe.
Jadi kalau di paper itu kan abstrak di bagian atas ya, itu kan isinya apa ya, rangkuman gitu ya, rangkuman dari isi artikel, mulai dari masalah sampai dengan hasilnya itu dirangkum dalam satu paragraf gitu ya. Itu kan abstrak. Sama seperti sistem itu, berarti kalau abstrak ini sistem yang sudah dirancang gitu ya, namun memiliki keterbatasan, jadi hanya sistem yang simple. Namun sistem yang simpel ini tidak mengurangi secara fungsional kebutuhan fungsionalnya sistem yang sudah jadi nanti gitu ya, misalkan. Contohnya gini, misalkan kita membuat sistem WSN itu sebanyak 1000 titik gitu misalkan. Nah, kalau kita membuat 1000 titik itu kan untuk misalkan salah satu fungsionalnya itu antar titik dapat berkomunikasi gitu ya, secara real time misalkan. Nah, untuk membuat abstrak ini kita nggak perlu sampai membuat 1000 titik beneran gitu ya, walaupun itu prototipe. Gitu ya, misalkan dalam bentuk simulasi gitu ya, nggak harus 1000 titik kita simulasikan, nggak harus. Jadi abstrak itu hanya misalkan 2 titik saja atau 2 titik saja, node 2 atau 3 node kita buat, kita simulasikan benar nggak dia bisa mengirimkan dan menerima data secara real time. Nah, ini yang dimaksud dengan abstrak. Jadi apa ya, rangkuman sebuah sistem yang sangat sederhana gitu ya, tapi tetap menjamin adanya fungsional. Jadi secara fungsional jangan sampai terabaikan. Jadi jangan sampai kita membuat abstrak itu malah fungsional dari sistem itu malah hilang karena pengaruh kesederhanaannya ini tadi. Disederhanakan tapi secara fungsional itu tetap ada gitu ya. Jadi kita dapat melakukan analisis abstrak ini tetap kita lakukan. Oh berarti misalkan tadi, oh berarti ini ternyata setelah disimulasikan walaupun nggak sampai 1000 titik, 2-3 titik, ternyata belum real time gitu, misalkan nggak sesuai. Nah kita bisa melakukan perbaikan misalkan. Nah ini misalkan nih kalau software abstract specification ini outputnya adalah software specification misalkan ya. Nah kemudian berikutnya adalah interface. Interface ini antar muka. Jadi penentuan antar node, misalkan tadi kita membuat WSN antar node gitu ya, komunikasi antar node yang jumlahnya 1000 tadi. Nah kita merancang interface-nya, kira-kira interface-nya antar node ini apa? Misalkan kita bisa gunakan Bluetooth, atau kita bisa menggunakan WiFi, atau kita bisa menggunakan radio gitu ya. Nah ini dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan tadi. Misalkan jaraknya antar node itu sampai 1 kilo gitu ya. Kalau pakai Bluetooth sama WiFi kan nggak cocok gitu ya. Dari analisis kebutuhan tadi itu. Sehingga ketika di perancangan kita sudah merancang bahwa antar muka node-nya ini menggunakan komunikasi radio, gitu, misalkan seperti itu. Atau misalkan kita menggunakan 2 sensor gitu ya, sensor dengan Arduino, ada 2 sensor. Nah ini komunikasinya pakai apa? Gitu ya. Pakai I2C atau pakai apa? Nah itu antar muka. Nah setelah desain antar mukanya ini muncul spesifikasinya atau ya speknya ya seperti apa, baru kita menentukan komponennya. Oke. Jadi memang komponen itu keluar terakhir ya. Jadi jangan sampai ini, karena ini sering terjadi. Jadi teman-teman tuh biasanya sudah menentukan komponennya itu pakai apa atau hardware-nya pakai apa. Itu sejak awal gitu ya. Padahal sebenarnya komponen ini munculnya setelah kita melakukan analisis gitu ya. Melakukan analisis kebutuhan, fungsional, non fungsional, itu kan baru muncul komponennya ini, kira-kira komponennya cocok apa. Misalkan ini dari abstrak tadi yang cocok apa, dia spesifikasi softwarenya, kemudian dari antar muka